Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Umam, NIM 53020200107. Dalam kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai salah satu kitab tafsir, yakni Tafsir Al-Munir. Baik itu mufasirnya, biografi, latar belakang, metode, sistematika, dan kekurangan serta kelebihan tafsir tersebut. Langsung saja masuk ke pembahasannya, yakni poin pertama mengenai biografi tokoh atau penulis Tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir ditulis oleh seorang ulama asal Suriah yang bernama Wahba Az-Zulaihi. Dia lahir di Suriah, di desa kecil dekat kota Damaskus. Dia lahir pada tahun 1925. Beliau kemudian sejak kecil memang sangat cerdas dan sangat tekun dalam mempelajari ilmu agama Islam. Adapun riwayat pendidikan beliau, yang setelah beliau menamatkan pendidikan dasar, kemudian beliau melanjutkan ke program sarjana, yakni di Universitas Damaskus. Kemudian beliau memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu syariah. Kemudian beliau melanjutkan ke program pasca sarjana. Karena ketekuna dan keulatannya, beliau diangkat menjadi seorang dosen di Universitas Damaskus. Kemudian beliau mengajar tentang beberapa ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Islam, baik itu tentang fikih, usul fikih, dan juga tafsir. Terus selanjutnya mengenai latar belakang penulisan Tafsir Al-Munir. Yang pertama mengenai latar belakang penulisan Tafsir Al-Munir, yakni dipengaruhi oleh kebutuhan akan tafsir modern, karena pada saat itu dunia Islam sedang mengalami perubahan yang amat pesat. Jadi munculnya Tafsir Al-Munir tersebut guna untuk menjawab tantangan zaman atau pemikiran-pemikiran baru mengenai pemikiran yang lebih kontemporer. Selain itu, latar belakang penulisan tafsir ini juga untuk menyediakan sarana tafsir yang mudah dipahami, karena Az-Zuhaili menyadari bahwasanya semua kalangan tidak berlatar belakang dengan ilmu agama. Jadi dengan adanya Tafsir Al-Munir diharapkan mampu menyajikan penafsiran yang lebih mudah dipahami oleh kalangan masyarakat seluruhnya. Selain itu, Az-Zuhaili dalam menyajikan Tafsir Al-Munir ini disesuaikan antara ayat Al-Quran dengan kehidupan masyarakat pada saat itu. Jadi diharapkan adanya tafsir ini dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat itu, agar tafsir tidak hanya dijadikan sebagai kitab suci, akan tetapi sebagai rujukan-rujukan atau sumber untuk masyarakat dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Untuk poin selanjutnya mengenai pendekatan penulisan Tafsir Al-Munir. Wahba Az-Zulaihi menggunakan pendekatan yang secara sistematis, yakni beliau menggabungkan antara pendekatan klasik atau tradisional dengan pendekatan modern. Jadi dalam penulisan tafsir ini lebih menarik. Salah satu contoh pendekatannya adalah konteks yang beliau ambil dengan metode tematik, yakni mengelompokkan ayat-ayat Al-Quran sesuai tema atau topik yang akan dibahas. Selain itu, beliau dalam penjelasannya menggunakan penjelasan yang lebih komprehensif agar mudah dipahami oleh masyarakat banyak. Selain itu, dalam metode pendekatannya beliau juga menggunakan ayat-ayat qiraat supaya masyarakat tahu tata cara dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Jadi dalam Tafsir Al-Munir dijelaskan pula tentang ilmu qiraat di dalamnya, sehingga masyarakat mudah untuk memahami penafsiran dari seorang Wahba Az-Zuhaili. Untuk poin yang keempat mengenai metode penulisan Tafsir Al-Munir. Menurut sumber yang saya baca di sini dijelaskan mengenai metode penulisan Tafsir Al-Munir. Di antaranya beliau menggabungkan antara penulisan tafsir klasik atau tafsir kuno yang dulu dengan penulisan tafsir modern. Ya, salah satunya dengan yang pertama mengenai metode penulisan Tafsir Al-Munir. Yang pertama beliau menggunakan metode tahlili, di
Di sini dijelaskan metode ini dimulai dari menganalisis ayat per ayat secara detail, mulai dari aspek bahasa, i'rab atau makna yang terdapat dalam ayat suci Al-Quran. Yang kedua, dia menggunakan metode maturi, yakni metode ini mengutamakan riwayat-riwayat tentang kisah-kisah yang terdapat dalam ayat Al-Quran dari para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, beliau menggunakan metode birra'i, yakni metode ini menggunakan ijtihad atau pemahaman beliau tentang ayat-ayat Al-Quran yang akan beliau tafsirkan, atau pemahaman pribadi beliau. Yang keempat, mengenai metode tematik. Dalam metode ini beliau menggabungkan ayat-ayat sesuai tema atau topik yang akan dibahas dalam rangka menafsirkan ayat Al-Quran. Untuk selanjutnya, beliau menggunakan metode fikih. Dalam menjelaskan atau menafsirkan ayat Al-Quran, beliau menggunakan metode fikih. Tafsir Al-Munir sangat kental dengan nuansa fikih. Hampir setiap ayat yang dibahas selalu dikaitkan dengan hukum-hukum atau syariat-syariat Islam yang berhubungan dengan fikih. Untuk selanjutnya, beliau menggunakan metode tafsir yang komprehensif. Apa sih yang membuat beliau melatar belakangi menggunakan tafsir yang komprehensif? Karena tafsir ini atau tafsir Al-Munir sendiri tidak hanya membahas makna literal atau makna ayat tersendiri, tetapi juga mencakup aspek-aspek atau aspek lain seperti aspek sejarah, pengetahuan, dan aspek filsafat. Nah, itu. Kemudian dalam metode penulisan tafsir Al-Munir, beliau sangat berfokus terhadap perkembangan zaman, atau tafsir Al-Munir itu sendiri disesuaikan dengan zaman yang terjadi pada saat itu. Jadi dalam penulisan tafsir Al-Munir ini, Az-Zuhaili sebenarnya menggabungkan beberapa metode dan corak tafsir. Beliau tidak terpaku pada satu metode tertentu, tetapi memilih metode yang paling sesuai untuk setiap ayat yang dibahas. Hal ini menunjukkan fleksibilitas atau dalam keadaan pemahaman Zuhaili tentang ilmu tafsir. Nah, itu diantara metode atau cara penulisan tafsir Al-Munir itu sendiri. Untuk pembahasan selanjutnya, yakni mengenai kelebihan serta kekurangan tafsir Al-Munir. Yang pertama, mengenai kelebihan tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir bisa dikatakan merupakan tafsir yang komprehensif atau mencakup beberapa aspek, yakni seperti aspek sejarah, pengetahuan, hukum, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tafsir Al-Munir merupakan tafsir yang relevan karena tafsir Al-Munir ditulis dengan memperhatikan atau menyesuaikan dengan keadaan yang terjadi pada masa itu, atau bisa dibilang tafsir Al-Munir sangat cocok dengan keadaan zaman modern pada saat itu. Untuk selanjutnya, mengenai kelebihan tafsir Al-Munir ditulis dengan bahasa yang sangat mudah dipahami karena mufassir itu sendiri memang menyesuaikan dengan keadaan para pembaca, yakni para mufassir beranggapan bahwa tidak semua kalangan bisa atau berlatar belakang dengan pendidikan agama Islam yang kental, sehingga beliau menyesuaikan dengan pembacanya agar tafsir yang ia tulis, dalam hal ini tafsir Al-Munir tersebut, mudah untuk dipahami beberapa atau berbagai kalangan. Terus selanjutnya, mengenai kelebihan tafsir Al-Munir ditulis menggunakan beberapa aspek-aspek atau kajian-kajian yang amat luas. Jadi beliau mufassir Az-Zuhaili tidak hanya menggunakan aspek klasik, tetapi dia juga menggabungkan antara aspek klasik kemudian juga aspek modern. Nah, itu. Untuk poin yang selanjutnya, mengenai kekurangan tafsir Al-Munir. Dalam hal ini, kekurangan tafsir Al-Munir sangat berfokus pada ilmu fikih. Banyak kritikus beranggapan bahwa tafsir Al-Munir terlalu berfokus pada aspek hukum atau ilmu fikih tersebut, sehingga dalam arti lain tafsir Al-Munir lebih mengesampingkan aspek-aspek
spiritual, keagamaan dan lain sebagainya gitu. Jadi dalam hal ini tafsir Al-Munir lebih berfokus pada aspek fikih atau hukum-hukum yang berlaku menurut pandangan para kritikus. Untuk selanjutnya mengenai kekurangan tafsir Al-Munir. Tafsir Al-Munir terdiri dari beberapa jilid yang amat panjang, sehingga kita sebagai pembacanya tersendiri kadang mengalami kesulitan dalam memahami arti kata per jilid-jilid tersebut karena tafsir Al-Munir itu sendiri terlalu panjang. Nah, itu. Ya baik, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai tafsir Al-Munir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.